Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Irma Dwi Astari, Fadilah Juwita Sari, Faiza Nurdiantini, Paulina Dwi Rahmawati, Vina Nasikhotul Ula, Hafiza Nurlaili Fitria, Herlina Popi Nur Cahyani, dan Indah Dwi Astuti. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. 1. Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya lah perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. 2. Perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. 3. Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. 1. Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. 2. Perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. 3. Akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. 4. Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Selanjutnya, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Selanjutnya, strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang terakhir adalah strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memutuskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Selanjutnya, yang terakhir, manfaat bagi masyarakat yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Yang pertama, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Yang kedua, etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, nilai atau values. Itu sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, nilai personal atau personal values. Pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dengan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak
sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental Gretner 1992. Responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai terminal yang perlu untuk dimiliki adalah yang pertama kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kapabilitas, yang keempat ambisi, dan yang terakhir adalah independensi. Responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai instrumental yang perlu dimiliki adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu, dan kebahagiaan. Konflik nilai. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Berbagi isu seputar etika manajemen, penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Model penelitian etika Griffin 2002. Data gathering, analisis, penelitian, pengumpulan data mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Analisis, apakah tindakan atau kegiatan yang dilakukan memenuhi 4 kriteria dan dalam etika. Manfaat, apakah tindakan tersebut memberikan manfaat dan kepuasan bagi semua pihak. Pemenuhan hak, apakah tindakan yang dilakukan menjamin terpenuhinya dan terpeliharanya hak-hak dari semua pihak. Keadilan, apakah tindakan yang dilakukan adil bagi semua pihak. Pemeliharaan, apakah tindakan yang dilakukan konsisten dengan tanggung jawab pemeliharaan dalam berbagai hal? Tidak dalam seluruh kriteria, tidak dalam satu atau beberapa kriteria, ya dalam seluruh kriteria. Apakah ada faktor yang menyebabkan kriteria tidak terpenuhi sehingga dapat dimaklumi? Apakah kriteria yang terpenuhi lebih penting dibandingkan kriteria lain? Apakah ada faktor di luar kemampuan organisasi yang menyebabkan sebagian kriteria tidak terpenuhi? Jawabannya, jika tidak, ya tidak etis. Jika jawabannya iya, etis. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Yang pertama, pelatihan etika. Yang kedua, advokasi etika. Yang ketiga, kode etik. Yang keempat, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR. Yang pertama, pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik, sering mengundang kerentetan konflik. Yang keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kelima, pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Prinsip-prinsip CSR, Corporate Social Responsibility. Yang pertama, sustainability.
Sustainability ini berkaitan dengan cara perusahaan dalam melakukan kegiatan dengan tetap menghitung keberlanjutan sumber daya di masa mendatang. Apabila sumber daya dimanfaatkan di masa sekarang, maka tidak akan ada cukup sumber daya di masa depan. Dan ini adalah perhatian khusus jika sumber daya mempunyai jumlah yang sangat terbatas. Yang kedua, accountability. Accountability ialah salah satu upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas kegiatan yang mereka lakukan. Accountability ini berkaitan dengan pengakuan perusahaan dalam melakukan tindakan yang mempengaruhi lingkungan eksternal. Dan karena itu perusahaan berasumsi untuk bertanggung jawab pada tindakan yang dilakukan. Prinsip ini berdampak pada hitungan akibat efek dari tindakan yang diambil perusahaan baik internal organisasi maupun eksternal. Yang ketiga, transparansi. Transparansi merupakan suatu prinsip CSR yang penting bagi pihak-pihak eksternal, terutama transaksi yang terkait dengan pelaporan kegiatan perusahaan yang dapat berdampak pada pihak eksternal. Manfaat Corporate Social Responsibility. Manfaat CSR bagi masyarakat. 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. 2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. 3. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. 2. Memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Yang keempat, memberikan inovasi bagi perusahaan. Contoh-contoh perusahaan yang melakukan program CSR, yaitu Danone atau Air Mineral Aqua. Yang kedua, PT Sinde Budi Sentosa, Larutan Cap Badak. Dan yang ketiga, Pertamina. Tanggung jawab CSR. Tanggung jawab CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karenanya, CSR mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu organisasi perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus mendasarkan keputusan yang tidak semata hanya berdampak dari segi ekonomi, keuntungan, atau dividen semata. Namun juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil dari keputusan tersebut, baik efek jangka pendek maupun jangka panjang. Jenis CSR yang bisa dilakukan oleh perusahaan: upaya lingkungan, filantropi, praktek kerja etis, dan volunteer atau sukarelawan. Sekian paparan materi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, pengucapan, maupun penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.